Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ahlul Mawardi akan menjelaskan pengertian kewirausahaan. Yang pertama, secara etimologi, berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, atau teladan. Sedangkan usaha berarti berbuat sesuatu atau berbuat amal. Sedangkan menurut berdasarkan pendapat beberapa ahli, yang pertama menurut Ahmad Sanusi 1994 mengatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, sifat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, menurut Soeharto Prawiro 1997 mengatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth. Yang ketiga, menurut S. Wijanli 1988 mengatakan bahwa kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Etika wirausaha. Yang pertama, kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. Jujur ini perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya oleh konsumen atau mitra kerjanya. Yang kedua, bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga adalah menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, atau penggantian. Sekali seorang pengusaha ingkar janji, hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuatnya dan disepakati sebelumnya. Yang keempat adalah disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Perkenalkan, saya Sandra Sadika. Saya akan melanjutkan materi dari AKWID, Etika Wirausaha. Yang kelima yaitu taat hukum. Maksudnya, pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Kemudian yang keenam, suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Kemudian yang kedelapan, mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Tujuan etika wirausaha. Berikut beberapa tujuan etika yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan kita. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satunya melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawan. Kemudian yang keempat, mempertahankan pelanggan. Melalui pelayanan etika seluruh karyawan, pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atas layanan yang diberikan. Kemudian yang kelima, membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik, ciptakan dalam suasana akrab. Dengan etika, hubungan yang lebih baik dan akrab pun dapat terwujud. Baik, saya Isyara Madani. Di sini saya akan membacakan materi keempat, yaitu sikap dan perilaku wirausahawan. Sebagai seorang wirausahawan harus mempunyai beberapa sikap, yaitu yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Karena dalam dunia bisnis penuh persaingan, sehingga dengan jiwa wirausahawan mampu melatih diri menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif dengan menciptakan sesuatu yang baru dan menguntungkan masyarakat. Yang kedua,
mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Artinya, dalam mengembangkan sebuah usaha dibutuhkan sikap tekun, teliti, dan produktif untuk menjalankan roda usaha tersebut. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Karena persaingan dalam dunia usaha tidak bisa dihindarkan, sehingga dibutuhkan seseorang yang dapat bersaing secara sehat dan beretika. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat dan kemandirian. Karena berkarya merupakan salah satu nadi untuk menghidupkan sebuah usaha, dan dalam menjalankannya dibutuhkan semangat dan kemandirian. Dan yang terakhir, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko dalam proses mengembangkan usaha yang akan ditemui hambatan dan secara cerdas harus dipecahkan. Adapun perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah yang pertama, memiliki rasa percaya diri. Artinya, sebagai seorang wirausaha harus teguh pendirian, tidak tergantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, serta optimis terhadap pekerjaannya. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Sebagai seorang wirausaha harus haus akan prestasi, berorientasi pada laba, tekun dan tabah, mempunyai motivasi tinggi dan kerja keras. Yang ketiga, pengambil resiko. Artinya harus energik dan berinisiatif, mampu mengambil resiko, suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dan dapat menanggapi saran dan kritik. Yang keempat, keorisinilan. Artinya sebagai seorang wirausaha harus inovatif, kreatif, dan fleksibel, serba bisa dan mengetahui banyak hal. Dan yang terakhir, berorientasi pada masa depan. Seorang wirausaha harus optimis pada masa depannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hamisan, akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu manfaat kewirausahaan. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. 2. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. 3. Memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut untuk diteladani. Keempat, berusaha mendidik karyawan menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Kelima, berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak foya-foya, dan tidak boros. Sekian, terima kasih.